Hello Technolovers, ketegangan geopolitik global kembali naik ke level yang bikin banyak orang gelisah dan memicu kekhawatiran luas soal kemungkinan pecahnya Perang Dunia III. Konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran, ditambah dinamika di Eropa dan Timur Tengah, membuat isu keamanan global kembali jadi sorotan utama. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, muncul pertanyaan yang terdengar ekstrim, tapi makin sering dibicarakan. Negara mana yang paling aman kalau perang global, bahkan perang nuklir benar-benar terjadi? Menariknya, Indonesia kerap disebut-sebut masuk dalam daftar negara relatif aman. Benarkah begitu? Dilansir dari berbagai sumber, pembahasan kali ini akan mengurai skenario terburuk Perang Dunia III, resiko perang nuklir terhadap umat manusia, serta daftar 10 negara yang dinilai paling aman berdasarkan sejumlah indikator strategis mulai dari netralitas politik, lokasi geografis, sampai ketahanan sumber daya. Ancaman Perang Dunia III dan resiko perang nuklir global. Isu Perang Dunia III kini bukan lagi sekedar spekulasi fiksi yang hidup di film atau novel. Sejumlah pakar dan pengamat justru mengingatkan bahwa eskalasi konflik modern bisa bergerak sangat cepat. Dan dalam kondisi tertentu, kesalahan kalkulasi kecil saja dapat berubah menjadi bencana besar. Salah satu peringatan keras datang dari Annie Jacobsen, pakar perang nuklir sekaligus jurnalis investigatif. Ia menilai jika konflik nuklir benar-benar pecah, kehancuran global bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam analisisnya, serangan nuklir pertama berpotensi menewaskan miliaran manusia hanya dalam hitungan menit, bukan hari, bukan minggu, melainkan menit. Jacobsen juga menjelaskan gambaran mengerikan soal kecepatan serangan modern. Rudal balistik antar benua atau ICBM yang diluncurkan dari Rusia. Misalnya, disebut hanya membutuhkan sekitar 26 menit untuk mencapai pantai timur Amerika Serikat. Begitu sistem peringatan dini mendeteksi peluncuran, para pemimpin dunia berada dalam tekanan waktu yang luar biasa. Mereka hanya punya rentan waktu yang sangat sempit. Disebut kurang dari 90 menit untuk membuat keputusan krusial yang dapat menentukan hidup matinya peradaban manusia. Dan di titik inilah, ketakutan itu menjadi nyata. Ketika keputusan paling besar dalam sejarah manusia bisa dipaksa terjadi dalam waktu yang nyaris tidak masuk akal. Dampak nuklir winter, ancaman yang lebih mematikan. Ledakan nuklir sering dibayangkan sebagai akhir dari segalanya. Padahal menurut banyak ilmuwan, ledakan itu justru bisa menjadi awal dari bencana yang lebih panjang dan jauh lebih mematikan. Dampak lanjutan yang paling sering disebut adalah nuclear winter. Profesor Brian Todd, ahli ilmu atmosfer, memperingatkan bahwa debu dan asap dari ribuan ledakan nuklir dapat menyebar ke atmosfer dan menutupi sinar matahari secara global. Akibatnya, suhu bumi diprediksi anjlok drastis dan memicu musim dingin ekstrim yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Wilayah lintang tengah seperti Amerika Utara, Eropa, dan sebagian Asia diperkirakan mengalami kondisi paling berat, tertutup salju dalam jangka panjang, bahkan hingga sekitar 1 dekade. Efek beruntunnya sangat serius, produksi pangan global kolaps, kerusakan pada lapisan ozon memburuk, dan paparan sinar ultraviolet menjadi semakin berbahaya. Dalam skenario terburuk, manusia bukan hanya berjuang menghindari ledakan, tetapi juga dipaksa bertahan hidup dalam kondisi dunia yang gelap, dingin, dan miskin pangan. Bahkan muncul gambaran bahwa banyak orang harus bertahan di bawah tanah, mengandalkan sumber daya yang sangat terbatas dan distribusi logistik yang tidak lagi stabil. Kriteria negara paling aman jika Perang Dunia III terjadi. Dalam menilai negara mana yang lebih aman saat perang global, para analis geopolitik dan pakar keamanan umumnya memakai indikator yang relatif konsisten. Di antaranya, netralitas politik dan minim keterlibatan dalam konflik internasional, isolasi geografis, terutama lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat konflik, ketersediaan sumber daya alam serta ketahanan pangan, populasi yang relatif kecil dan kepadatan rendah, infrastruktur sipil, dan kesiapan menghadapi krisis atau bencana. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, berikut adalah daftar 10 negara yang paling sering disebut sebagai kandidat negara paling aman apabila Perang Dunia III benar-benar terjadi.
10 negara yang dinilai paling aman jika perang global pecah. 1. Swiss. Swiss dikenal sebagai negara netral sejak Kongres Wina tahun 1815. Letaknya yang terlindungi pegunungan Alpen, statusnya sebagai negara terkurung daratan, keberadaan ribuan bunker nuklir di berbagai wilayah menjadikan Swiss sangat siap menghadapi skenario krisis. Sistem pertahanan sipilnya bahkan mendorong agar warga memiliki akses terhadap bunker perlindungan, sehingga perlindungan sipil bukan sekedar wacana, melainkan bagian dari sistem. 2. Selandia Baru. Selandia Baru sering berada di peringkat atas indeks perdamaian global. Faktor utamanya adalah lokasi yang sangat terpencil, jauh dari pusat konflik dunia, dan kemampuan mempertahankan sektor pertanian yang kuat. Dalam skenario terburuk, termasuk kemungkinan nuklir winter, negara ini dinilai punya peluang lebih besar untuk bertahan karena ketahanan pangan dan posisinya yang relatif jauh dari titik panas geopolitik. 3. Islandia. Pulau di Atlantik Utara ini cenderung minim kepentingan geopolitik global. Islandia juga dikenal sebagai salah satu negara paling damai di dunia, dengan populasi kecil dan energi terbarukan yang melimpah. Kombinasi ini sering membuat Islandia masuk daftar aman karena resiko menjadi target strategis dinilai lebih rendah. 4. Indonesia. Indonesia secara konsisten menjalankan politik luar negeri, bebas dan aktif, sejak era Presiden Soekarno. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak berada di garis depan blok militer besar dan kerap dipandang relatif netral dalam konflik global. Letaknya yang jauh dari pusat kekuatan nuklir dunia, ditambah kekayaan sumber daya alam, sering disebut sebagai keunggulan untuk ketahanan jangka panjang, terutama dalam menghadapi gangguan ekonomi dan logistik global. 5. Bhutan. Bhutan dikenal dengan filosofi kebahagiaan nasional bruto dan kebijakan luar negeri yang cenderung tertutup. Minim keterlibatan geopolitik ditambah letak geografisnya di kawasan Himalaya membuat Bhutan dipandang relatif aman dari sasaran strategis militer global, khususnya dalam konflik antar kekuatan besar. 6. Irlandia. Irlandia memilih tidak bergabung dengan NATO dan mempertahankan kebijakan netralitas militer. Sikap ini dinilai mengurangi peluang negara tersebut menjadi target dalam konflik besar antar blok. Bagi sebagian analis, posisi Irlandia yang tidak terlalu menonjol dalam agenda militer global memberi nilai tambahan dalam konteks keamanan strategis. 7. Fiji. Berada jauh di Samudra Pasifik, Fiji memiliki konflik geopolitik yang sangat minim. Jarak dari pusat konflik global dan ketersediaan sumber daya tertentu sering membuatnya masuk daftar negara aman. Dalam skenario perang besar, lokasi terpencil bisa menjadi tameng alami dari dampak langsung. 8. Australia. Australia punya wilayah yang sangat luas, populasi relatif jarang, dan sumber daya alam yang melimpah. Isolasi geografisnya menjadi faktor utama yang dianggap dapat mengurangi dampak langsung perang besar. Meski begitu, Australia tetap punya resiko tertentu karena keterkaitan aliansi militer jadi aman secara geografis, namun tidak sepenuhnya bebas dari konsekuensi politik. 9. Norwegia. Norwegia memang anggota NATO, tetapi beberapa faktor membuatnya tetap disebut dalam daftar medan yang terjal, iklim ekstrim, dan populasi yang kecil. Letaknya di kawasan Arktik juga membuatnya dinilai tidak selalu menjadi target utama dalam perhitungan konflik global. Meski demikian, status aliansi tentu tetap membawa resiko tersendiri. 10. Chile. Chile terlindungi oleh pegunungan Andes di satu sisi dan Samudra Pasifik di sisi lain, memberi bentuk isolasi geografis yang kuat. Negara ini juga dipandang punya infrastruktur relatif stabil serta sumber daya alam yang beragam, dan posisinya cukup jauh dari pusat konflik tradisional dunia. Apakah ada negara yang benar-benar aman? Walau daftar negara paling aman sering muncul dalam berbagai pembahasan, banyak ahli sepakat pada satu kesimpulan, tidak ada negara yang benar-benar kebal dari dampak perang nuklir global. Efek lanjutan seperti nuklir winter, krisis pangan, runtuhnya rantai pasok, dan kerusakan ekosistem dapat merambat lintas batas tanpa peduli garis negara.
Namun tetap ada perbedaan peluang. Faktor seperti netralitas politik, isolasi geografis, dan ketahanan sumber daya bisa meningkatkan kemungkinan bertahan hidup dibanding negara yang berada di pusat konflik atau menjadi target strategis. Dalam konteks ini, Indonesia kerap dipandang memiliki posisi yang relatif menguntungkan, meski tetap tidak bisa sepenuhnya lepas dari resiko global yang menyebar ke seluruh dunia. Ancaman Perang Dunia III adalah pengingat keras betapa rapuhnya peradaban manusia di tengah persaingan geopolitik dan keberadaan senjata pemusnah massal. Daftar 10 negara yang dinilai paling aman menunjukkan pola yang sama, netralitas, lokasi yang relatif terpencil, serta ketahanan sumber daya menjadi penentu utama. Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif dan keunggulan geografis sebagai negara kepulauan yang jauh dari pusat kekuatan nuklir, layak masuk kategori negara yang relatif aman. Meski demikian, pada akhirnya satu hal tetap paling benar, perdamaian global adalah satu-satunya zaman keselamatan yang benar-benar mutlak bagi umat manusia.